Puji Tuhan, saudara kekasih dalam Tuhan, kita jumpa lagi dalam suara pastoral hari ini dengan renungan singkat. Saya percaya bahwa kita semua ada dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan, dan harapan saya bagi kita semua ada dalam keadaan sehat-sehat. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, dalam kehidupan kita selalu menyadari bahwa Tuhanlah senantiasa memimpin dan menuntun setiap langkah-langkah kehidupan kita. Nah saudara, pagi hari ini sebelum kita melakukan aktivitas, kembali kita akan merenungkan sejenak firman Tuhan dan kita akan berdoa. Tema firman Tuhan pagi hari ini, tunduk kepada otoritas, saudara. Kita akan baca di dalam kitab Ibrani pasal 13 ayat 17 bagian A. Demikian firman Allah. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Saudara kekasih dalam Tuhan, di zaman sekarang ini tidak mudah menemukan orang yang memiliki roh penundukan diri. Sebaliknya, banyak orang yang memiliki roh pemberontakan. Memberontak berarti tidak tunduk pada otoritas, di mana hal ini pasti akan menimbulkan konflik, baik itu konflik antar sesama anggota dalam sebuah keluarga, organisasi, masyarakat, atau bahkan suatu negara. Hari ini firman Tuhan mengingatkan agar setiap orang percaya memiliki roh penundukan diri. Kata taatilah dalam ayat nas di atas menurut teks aslinya, saudara, berarti menyesuaikan, mengalah dan menaati. Sedangkan kata tunduklah berarti tunduk kepada otoritas. Nah, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, Tuhan menghendaki setiap orang percaya memiliki roh penundukan diri. Tunduk kepada siapa? Tunduk kepada Tuhan dan juga tunduk kepada pemimpin-pemimpin rohani kita. Tidak sedikit orang Kristen yang tidak tunduk kepada pemimpin rohaninya. Mereka malah suka mengkritik, membicarakan kelemahan dan kekurangan, serta meremehkannya. Dalam Bilangan pasal yang ke-12 ayat 1 sampai ayat yang ke-16 dikisahkan bagaimana Miriam dan Harun memberontak kepada Musa. Sedangkan Musa adalah yang paling kecil. Tetapi saudara, di hadapan Tuhan urutan otoritas adalah Musa. Jadi Musa adalah pemegang otoritas tertinggi. Karena tidak tunduk kepada otoritas, Miriam harus menanggung akibatnya, yaitu ia mengalami kena kusta putih seperti salju. Apa yang dikatakan dalam kitab Bilangan pasal 12 ayat 10 bagian A. Tanda bahwa di dalam diri seseorang ada Roh Kudus, saudara kekasih Tuhan, adalah adanya roh penundukan diri. Anak-anak tunduk kepada orang tua, istri kepada suami, ya, saudara kasih dalam Tuhan. Kita juga tunduk kepada pemimpin rohani kepada gembala, dan seterusnya. Musa sebelumnya adalah seorang yang keras dan pemarah. Tetapi setelah mengalami yang namanya proses penundukan diri dari Tuhan, saudara, yaitu di padang gurun Midian selama 40 tahun, menjadi seorang yang lemah lembut, ya, menjadi seorang yang lemah lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang ada di atas muka bumi. Apa yang dikatakan dalam Bilangan pasal yang ke-12 ayat yang ketiga.
Nah, saudara kekasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus adalah teladan utama dalam hal penundukan diri. Dia tunduk kepada kehendak Bapa. Bahkan di dalam Filipi pasal 2 ayat 8 dikatakan, dalam keadaan seperti manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Kiranya kebenaran firman Tuhan pagi hari ini boleh menguatkan kita dan meneguhkan kita untuk kita mau menjalankan firman Tuhan dalam kehidupan pribadi kita, untuk kita mau tunduk kepada otoritas. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas saudara-saudara kekasih Tuhan. Selamat kita berkarya. Saya percaya berkat Tuhan menyertai kita semua. Haleluya, haleluya, amin. Mari kita tunduk kepala. Bapa, terima kasih pagi yang indah ini kembali Tuhan, hamba berdoa buat seluruh anak-anak-Mu yang akan beraktivitas. Kau memberkati mereka, berkati rumah tangga mereka, usaha, bisnis yang mereka lakukan maupun pendidikan mereka Tuhan. Dalam nama Yesus hamba berdoa. Haleluya, haleluya, amin.